Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru. Seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Maka, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Untuk itu, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menurut Tomlinson, guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Di antaranya, 1. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada sesuatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Seperti yang dikatakan Tomlinson, bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka, kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang keempat, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Minat setiap murid tentunya berbeda-beda. Sepanjang tahun, murid yang berbeda akan menunjukkan minat dan topik yang berbeda. Gagasan yang membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pembelajaran untuk menjaga minat mereka. Dengan menjaga minat mereka tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid dan lain yang perlu disadari oleh guru terkait dengan pembelajaran yang berbasis minat, yaitu bahwa minat murid dapat dikembangkan. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka menemukan minat baru. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, seorang guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memiliki gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri, memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Bisa karena faktor 1, lingkungan atau lingkungan belajar. Seperti mereka suka dengan ruangan yang dingin, atau mungkin ruangan yang panas, atau mungkin tidak suka dengan kebisingan di dalam kelas dan lain sebagainya. Kedua, karena mungkin faktor budaya, seperti santai, pendiam, impersonal, dan sebagainya. Dan yang ketiga, karena mungkin faktor gaya belajar murid yang berbeda. Dalam hal ini, gaya belajar murid dibagi menjadi 3 bagian, visual, auditori, dan kinestetik. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda,
Maka penting bagi kita sebagai seorang guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang sangat penting dijalankan oleh seorang guru. Karena dengan pembelajaran ini kita bisa melihat potensi dan bakat dari seorang murid. Sebagaimana dalam modul 1, yaitu guru itu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Sebagaimana dawuh oleh Ki Hajar Dewantara. Tentunya dengan menuntun ini berjalan maksimal, guru itu harus mempunyai nilai dan peran sebagai seorang guru, yaitu diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Serta peran guru yaitu memimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jika komposisi tadi sudah dimiliki oleh seorang guru, maka visi sekolah dan budaya positif di sekolah yang terbangun akan mudah dijalankan. Semua modul 1 dan 2 saling terhubung dan membutuhkan.